Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Oke adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Oke, baik. Di sini kakak ingin melakukan penyuluhan tentang cara meningkat gigi yang baik dan benar. Untuk itu, sebelum memasuki materi kita tentang cara meningkat gigi yang baik dan benar, di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Inosen Zanao. Biasa dipanggil Ensi. Saya dari Prodi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes UPAN. Oke adik-adik, sebelum kita masuki materi penyuluhan kita, di sini kakak akan memberikan sebuah lagu yang berjudul Aku Gigi. Adik-adik bisa nyanyi bersama? Bisa, Kak. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyi dulu. 1, 2, 3. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berforai, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Oke adik-adik, terima kasih karena sudah menyanyikan lagu secara bersamaan. Untuk itu, sebelum kita memulai penyuluhan kita, di sini kakak ingin bertanya, yang tadi pagi itu sikat gigi siapa? Saya, Kak. Adik-adik, siapa yang tahu waktu menyikat gigi itu pada saat kapan? Saya, Kak. Adik nama siapa? Cicin, Kak. Oke adik Cacin, silakan ada. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Jawaban dari adik Cacin itu jadi menyikat gigi itu adik-adik pada pagi hari sesudah makan dan malam sebelum tidur. Oke adik-adik, di sini saya ingin bertanya, apa sih manfaat dan tujuan dari menyikat gigi? Siapa yang Saya, Kak. Agar terhindar dari bau mulut. Pintar. Mungkin ada adik-adik Dan mencegah terjadinya gigi berlubang. Oke adik-adik, jawaban dari adik-adik itu sangat benar. Jadi tujuan dan manfaat dari menyikat gigi itu yang pertama untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Gigi berlubang itu karena kita itu malas menyikat gigi, kurang berkumur, dan terakhir itu kita kurang pergi ke dokter untuk memeriksakan gigi kita. Yang kedua itu bau mulut. Bau mulut ini disebabkan karena kita itu tidak berkumur setelah makan. Jadi sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut kita itu ketika kita tidak berkumur maka akan menyebabkan bau. Kedua juga kita pada saat menggosok gigi itu tidak menggosok lidah. Jadi pusat bau mulut pada rongga mulut kita itu yaitu pada lidah. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki materi penyuluhan kita yaitu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Di sini adik-adik, kakak akan menjelaskan materi tentang cara menyikat gigi dengan menggunakan media pantau. Jadi adik-adik, ini adalah pantau. Mungkin adik-adik sudah tahu ini pantau. Ya, Kak. Oke adik-adik, di sini kakak mau bertanya, apa sih penyebab dari kurangnya kita menyikat gigi? Malas. Silakan adik Cecil. Karena malas menyikat gigi. Iya, jawaban dari adik Cecil itu sangat benar. Penyebab utama dari kurangnya kita menyikat gigi itu yang pertama itu malas. Mungkin adik-adik mungkin ada jawaban lain. Saya, Kak. Nama adik siapa? Oke adik nih silakan menjawab. Plaka. Oke, jawaban dari adik Mi itu sangat benar. Mungkin ada yang lain? Nama adik siapa? Yani. Oke adik Yani silakan menjawab. Terjadinya gigi berlubang. Oke, jawaban dari adik-adik tadi itu sangat benar. Jadi lubang gigi itu terjadi karena yang pertama itu kita kurang menyikat gigi, yang kedua itu kurangnya berkumur, yang kedua itu karena adik-adik itu kalau misalnya adik-adik itu makan makanan yang
manis yang mengandung gula seperti coklat, kue akan menyebabkan dari gigi berlubang. Yang kedua itu plak. Plak ini disebabkan karena adanya sisa-sisa makanan yang menempel di permukaan gigi karena tidak dibersihkan, sehingga dalam gigi kita itu menjadi batu yang dalam kesehatannya itu karang gigi. Karang gigi adalah lapisan yang mengeras di permukaan gigi atau sudah menjadi batu. Jadi adik-adik sekarang kita memasuki tahap pencegahan. Tahap pencegahan yang pertama itu rajin menggosok gigi. Menggosok gigi itu dilaksanakan pada pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Yang keduanya, pergi ke dokter gigi itu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gigi. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki materi pendahuluan kita, yaitu cara menggosok gigi yang baik dan benar. Di sini kakak akan menggunakan sebuah media, yaitu media kantong. Sebelum melanjut ke materi, kakak akan menjelaskan alat dan bahan untuk menggosok gigi. Yang pertama itu gelas, kaca atau cermin. Yang ketiga, sikat gigi. Pada sikat gigi itu harus berbulu lembut atau berbulu halus, dan pada bagian kepalanya harus, saat kita menggosok gigi di bagian belakang itu sisa-sisa makanan yang menempel di bagian gigi belakang itu bisa keluar. Langkah untuk menggosok gigi yang baik dan benar itu, sikat gigi itu pada pangkatnya harus nyaman dipegang. Yang kedua itu menggunakan pasta gigi yang berfluor. Jadi adik-adik sekarang kita memasuki langkah-langkah menggosok gigi yang baik dan benar. Yang pertama itu letakkan sikat gigi di antara gusi dengan gigi. Sikat gigi di antara gusi dan gigi, terus menggosok gigi naik turun. Kemudian ke gigi bagian belakang, yaitu diputar-putar lalu disikat, diputar lalu disikat. Terus di bagian samping kiri diputar lalu disikat, diputar lalu disikat. Terus selanjutnya di bagian rahang bawah. Pada rahang bawah itu di gigi bagian depan disikat naik ke atas, disikat naik ke atas. Terus bagian kanan gigi belakang yaitu diputar, sikat, diputar, sikat. Selanjutnya di bagian kiri belakang diputar lalu disikat, diputar lalu disikat. Selanjutnya menyikat gigi di bagian dalam rongga mulut. Yang pertama itu pada bagian pengunyah. Pada bagian pengunyah digunakan menggosok gigi itu dengan metode maju mundur. Begitupun pada bagian gigi di bagian atas itu disikat dengan metode maju mundur. Yang selanjutnya sikat di bagian gigi bagian depan pada dalam rongga mulut, yaitu disikat keluar, kemudian pada gigi bagian atas juga disikat, buang keluar. Jadi adik-adik jangan lupa juga menggosok di bagian lidah dengan disikat keluar. Jadi adik-adik pendahuluan sikat gigi sudah selesai. Sekarang oke adik-adik, mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya. Saya untuk adik siapa? Yang oke, ini Kak mau tanya, kenapa sini itu dianjurkan pada pagi hari dan malam hari? Kenapa tidak dianjurkan pada siang hari? Oke adik-adik, pertanyaannya kenapa sikat gigi pada pagi hari dan pada malam hari, sementara pada siang hari itu tidak dianjurkan? Oke adik-adik, sekarang saya mau jawab dari pertanyaan adik Pian. Sebenarnya pada siang hari itu kita bisa menyikat gigi, cuman karena peraturan yang paling efektif untuk menyikat gigi itu pada pagi hari sesudah makan dan malam sebelum tidur. Kenapa pada malam sebelum tidur? Karena pada malam hari itu kita tidak melakukan aktivitas, kita
sehingga sehingga bakteri yang ada di dalam rongga. Oke adik-adik, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, Kak. Sekarang kakak ingin bertanya. Mungkin adik-adik sudah memahami tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar. Mungkin adik-adik bisa mempraktikkan di depan. Oke adik-adik silakan masuk ke depan. Baik, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah pertama itu menyikat di bagian depan dari gerakan naik turun seperti ini, dan terus di bagian rahang bawah juga dengan gerakan naik turun. Setelah itu di bagian pipi itu yang pertama ditarik, terus gerakan memutar. Begitupun di bagian rahang kanan. Langkah yang terakhir itu menyikat di bagian dalam dengan cara gerakan tarik keluar. Begitupun dengan di rahang atas. Yang terakhir itu tidak boleh lupa menggosok di bagian lidah agar mulut kita terhindar dari bau. Oke adik-adik Cincin, terima kasih. Silakan duduk. Oke adik-adik, sekarang kakak mau bertanya lagi. Apa tujuan dari menyikat gigi? Saya Kak, Silakan adik. tujuan dari menyikat gigi itu supaya terhindar dari terjadinya gigi berlubang. Jawaban dari adik itu sangat benar. Mungkin ada jawaban adik. Saya Kak, Agar terhindar dari bau mulut. Jawaban dari adik-adik itu sangat benar. Tujuan dari menyikat gigi itu untuk mencegah terjadinya lubang gigi, bau mulut, dan karang gigi. Selanjutnya kakak ingin bertanya, siapa yang tahu pengertian dari menyikat gigi? Saya Kak, Silakan adik. pengertian dari menyikat gigi adalah agar gigi kita terhindar dari bakteri-bakteri yang menempel pada gigi pada saat kita telah makan. Oke, jawaban dari adik Cici itu sangat benar. Jadi pengertian dari menggosok gigi adalah suatu cara atau tindakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terdapat atau menempel di dalam rongga mulut agar gigi kita itu sehat dan kuat. Jadi adik-adik, sekarang kakak akan menyimpulkan materi penyuluhan pada hari ini, yaitu tentang menggosok gigi yang baik dan benar. Jadi pengertian dari menggosok gigi itu yaitu suatu cara atau tindakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang terdapat dalam permukaan gigi agar gigi kita itu tetap sehat dan kuat. Yang kedua itu penyebab utama ketika kita tidak menyikat gigi itu, yang pertama gigi berlubang. Gigi berlubang ini terjadi karena kita itu tidak menyikat gigi, tidak berkumur, dan tidak mengonsumsi makanan yang berserat dan berair. Yang kedua itu bau mulut. Bau mulut ini juga disebabkan karena kita juga tidak menggosok gigi, tidak berkumur. Yang ketiga itu merokok. Jika pada laki-laki itu merokok dapat menyebabkan bau mulut juga. Yang kedua itu penyusunan gigi dalam rongga mulut kita itu menjadi tidak teratur. Yang ketiga, gusi berdarah. Gusi berdarah ini disebabkan karena kita itu menggosok gigi itu sangat keras atau sikatnya itu sudah mengembang dan berbulu kasar. Sekarang kita masuki cara mengatasi gigi berlubang. Yang pertama itu kita harus rajin menggosok gigi. Menggosok gigi itu laksanakan pada saat pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Penggunaan sikat gigi itu harus berbulu halus, pada bagian kepalanya itu berbentuk lancip agar pada saat kita menyikat gigi di gigi bagian belakang itu bisa menggosok sisa-sisa makanan hingga
Untuk adik-adik harus rajin menggosok gigi, yaitu pada pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur, agar mulut kita itu menjadi sehat dan kuat. Karena kalau kita tidak menggosok gigi, maka gigi kita itu akan menjadi lubang, karang gigi, plak, dan bau mulut. Maka dari itu kita itu harus rajin menggosok gigi, dan jangan lupa kita pergi ke dokter itu untuk memeriksakan kesehatan gigi kita. Oke adik-adik, penyuluhan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Di sini kakak mau menyampaikan jika ada kata yang tidak berkenan di hati adik-adik, kakak meminta maaf. Di sini kakak juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kakak membawakan materi tentang cara menggosok gigi yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih.